Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Ramadhani Dias Pujijagat. Di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan mengapa dalam sengketa tata usaha negara hakim lebih ditekankan untuk melakukan pemeriksaan pada segi rehmatik head dan menghindari pemeriksaan dari segi dolmatic head. Baiklah, sebelum kita memasuki pada pembahasan utama, saya akan menjelaskan apa itu rehmatic head dan apa itu dolmatic head. Untuk rehmatic head itu adalah keputusan pemerintah yang tidak boleh melanggar hukum. Kemudian untuk dolmatic head itu sendiri pada prinsipnya bertujuan untuk pemberian wewenang. Memasuki pada pembahasan utama, yaitu mengapa sengketa tata usaha negara ditekankan untuk melakukan pemeriksaan dari segi rehmatic head bukan dolmatic head. Karena pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara hanya terbatas pada segi rehmatic head atau dari segi yuridis keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Hakim dilarang untuk menguji dari segi kebijaksanaan atau dolmatic head meskipun hakim tidak sependapat dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan yang bersangkutan. Memasuki pembahasan utama, yaitu mengapa sengketa tata usaha ditekankan untuk melakukan pemeriksaan dari segi rehmatic head bukan dolmatic head. Karena pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha hanya terbatas pada segi rehmatic head atau dari segi yuridis keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Hakim dilarang untuk menguji dari segi kebijaksanaan atau dolmatic head meskipun hakim itu tidak sependapat dengan keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang bersangkutan. Yang artinya hakim pengadilan tata usaha hanya boleh menguji yang bertentangan atau tidaknya suatu keputusan dengan hukum. Artinya hakim hanya menilai keputusan dari segi sah atau tidaknya, bukan dari layak atau tidaknya suatu keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintah. Demikian penjelasan dari mengapa sengketa tata usaha itu harus ditekankan untuk melakukan pemeriksaan dari segi rehmatic head bukan dari segi dolmatic head. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apakah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menganut sengketa intern atau sengketa ekstern. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sengketa ekstern dan sengketa intern. Yang pertama, sengketa ekstern adalah sengketa antara administrasi negara dengan rakyat sebagai subjek yang berperkara. Kemudian untuk sengketa intern adalah sengketa antar administrasi negara yang terjadi dalam lingkungan administrasi tata usaha negara itu sendiri, seperti halnya sengketa kepegawaian. Pada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sejatinya menganut kedua sengketa administrasi, yakni sengketa intern dan sengketa ekstern. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dalam pasal 1 angka 10 yang berbunyi, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah. Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam frasa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN atau tata usaha negara dapat diartikan sebagai sengketa ekstern. Selain itu disebutkan secara eksplisit mengenai sengketa kepegawaian dalam pasal tersebut sehingga mengartikan sebagai sengketa ekstern, yang artinya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sejatinya menganut sengketa ekstern, yaitu sengketa antara administrasi negara dengan rakyat sebagai subjek yang berperkara. Demikian yang bisa saya jelaskan dari dua poin tersebut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.